Kebijakannya nanti, yang lolos P3K akan mendapatkan NIP penuh waktu, sedangkan sisanya adalah NIP paruh waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer se-Indonesia? Berikut kita akan mengupdate dua informasi penting dari PAN-RB. Yang pertama adalah informasi berkenaan dengan NIP 3K part-time yang sudah disiapkan bagi honorer yang tanpa formasi ataupun yang mungkin nanti tidak lolos pada seleksi CSN 2024. Kemudian informasi selanjutnya berkenaan dengan Permen PAN-RB yang segera terbit. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Sebagaimana kita ketahui sesuai dengan Undang-Undang ASN tahun 2023 bahwa wacana P3K untuk kedepannya akan dibagi menjadi dua. Pertama adalah P3K full time, kemudian yang P3K part time. Sehingga di sini ASN menjadi tiga kategori. Pertama PNS, kedua P3K, yang mana ini dibagi menjadi dua. Tentu saja kita ketahui bahwa gaji untuk P3K full time ini berbeda dengan part time. Sedangkan tujuan P3K part time ini sebagaimana kita ketahui bahwa honorer ini tidak boleh ada lagi setelah Desember 2024. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan mengupdate dua informasi berkenaan dengan Pemda yang sudah segera menyiapkan NIP 3K untuk paruh waktu bagi rekan-rekan yang nanti mungkin tidak mendapatkan formasi ataupun yang tidak lolos pada seleksi CSN 2024. Kemudian informasi kedua berkenaan dengan PP Manajemen ASN yang sampai saat ini sudah memasuki tanggal sekian bulan Mei, di mana honorer diminta menunggu Permen PAN-RB berkaitan dengan pengangkatan ASN ini. Nah, informasi pertama ini Bapak Ibu, solusi honorer yang gagal jadi P3K, ini ada istilah NIP paruh waktu. Jadi memang ini disiapkan untuk rekan-rekan yang formasi tidak ada ataupun yang tidak lulus pada seleksi nanti. Berikut ini info terbaru seputar pendaftaran CSN 2024 dan P3K, khususnya di lingkungan Pemprov Jawa Tengah, serta kaitannya dengan nasib honorer selanjutnya. Tapi tentunya ini untuk semua daerah Bapak Ibu sama ya. Di mana Pemprov Jateng pada seleksi CSN 2024 ini mendapatkan kuota sebanyak 4.446. Di mana perinciannya 265 PNS, kemudian 4.181 adalah untuk P3K. Namun hingga kini Pemprov Jateng masih menunggu jadwal pendaftaran CSN 2024 yang belum rilis, karena kita mengetahui bahwa sekarang masih dalam usul penetapan formasi yang sampai saat ini belum ditetapkan. Kepala BKD Jawa Tengah, Rahmah Nurhayati mengatakan proses rekrutmen ini masih menunggu petunjuk teknis dari Panselnas. Dia mengatakan dengan adanya rekrutmen CSN 2024 diharapkan bisa menambah dan meningkatkan kinerja Pemprov Jateng sebab mendapatkan sumber daya manusia yang mumpuni. Nah, selain itu, seleksi P3K merupakan bagian dari upaya penyelesaian masalah honorer yang ditargetkan harus selesai di Desember 2024. Rahma menyebutkan saat ini jumlah ASN Pemprov Jateng yang tersebar di berbagai organisasi ataupun LPD itu mencapai 48.002 orang. Adapun jumlah non-ASN itu mencapai 14.349. Nah, inilah Bapak Ibu angka-angka yang nanti harus diselesaikan pada CSN 2024. Nah, ini Bapak Ibu sisa honorer akan jadi P3K part-time. Diketahui dalam upaya penyelesaian masalah honorer, Menpan-RB sempat menjelaskan mengenai pengangkatan sebagian honorer jadi part-time ataupun P3K paruh waktu, di mana P3K paruh waktu menjadi solusi sementara bagi honorer yang tidak kebagian formasi pada CSN 2024. Pasalnya, sesuai amanat undang-undang tentang ASN, penuntasan harus selesai di akhir Desember 2024. Nah, bagaimana upaya penyelesaian tenaga honorer ini? Rahma mengatakan akan menerapkan sistem NIP, nomor induk pegawai paruh waktu, serta NIP 3K penuh waktu. Jadi ada dua NIP yang bakal disiapkan bagi rekan-rekan semua. Nah, kita lihat Bapak Ibu siapa yang akan mendapatkan NIP paruh waktu ini. Nah, dari sekitar 14.000 non-ASN yang terdata, kebijakannya nanti yang lolos P3K akan mendapatkan NIP penuh waktu, sedangkan sisanya adalah NIP paruh waktu. Pada masanya ada yang pensiun, maka nanti akan menggantikan hingga akan maju ke depan. Rahma mengimbau para calon pelamar ASN, baik PNS ataupun P3K, mengakses terkait rekrutmen CSN ini melalui kanal resmi saja, khususnya di BKN. Dan khususnya untuk Pemprov Jateng, di sini disiapkan hotline WhatsApp, yaitu di nomor 812 960 0029. Nah, ini Bapak Ibu bakal akan ada NIP
paruh waktu bagi kita semua yang nanti tidak mendapatkan formasi di 2024 ini. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya pengaturan itu akan diatur pada manajemen ASN ya, manajemen PP ya. Namun di sini kita dapat kabar terbaru PP manajemen ASN di mana honorer ini diminta menunggu Permenpan RB saja. Bagaimana informasinya? Sekarang sudah tanggal 6 Mei, ini kemarin ya. Tetapi PP tentang manajemen ASN yang merupakan turunan undang-undang belum juga diterbitkan. Padahal pemerintah pasang target PP manajemen bisa terbit akhir April kemarin. Sebelumnya diungkapkan bahwa terdapat 24 substansi materi pada PP manajemen ASN yang salah satunya tentang penataan tenaga non-ASN. Namun Menpan RB pernah menjelaskan mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu akan dibuatkan aturan secara khusus yang dituangkan dalam Permenpan RB. Nah ini ya, jadi untuk bagaimana mekanisme P3K paruh waktu dan penuh waktu itu sepertinya akan ada Permenpan RB Bapak Ibu, jadi tidak menunggu PP manajemen. Menteri Anas pernah mengatakan penyusunan rancangan PP ini butuh proses panjang karena melibatkan banyak instansi terkait, mulai dari internal pemerintah dalam penyusunan kebijakan, DPR, kemudian DPD, hingga ASN sebagai pelaksana kebijakan itu nanti. Kemudian Kemenpan RB juga melibatkan para akademisi yang berasal dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Kabar terbaru, Kemenpan RB terus menggenjot proses penyelesaian rancangan PP manajemen ASN. Ya, sebagaimana kita kutip dari laman Pan RB, ini informasi terbaru bahwa tim penyusun RPP manajemen ASN ini saat ini membahas tentang substansi pengembangan talenta dan karir. Jadi Bapak Ibu kayaknya memang belum bisa disiapkan dalam waktu dekat ya, karena memang banyak sekali substansi yang harus dibahas. Terkait pembahasan RPP manajemen ASN kali ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja ASN dalam mencapai tujuan pemerintah serta pembangunan, ujar Menpan RB. PLT Deputi Bidang SDM Aparatur, yaitu Bapak Abbas Subagia juga menyampaikan rapat kali ini membahas detail mengenai pengelolaan kinerja ASN. Ini ya yang sudah kita sampaikan tadi. Nah ini dokumentasi untuk rapat yang dilaksanakan kemarin Bapak Ibu, suasana rapat RPP manajemen ASN membahas pengembangan talenta dan karir ya di kantor Kemenpan RB. Jadi Bapak Ibu memang sepertinya kalau kita lihat dari agenda yang sedang dilakukan ini memang pembahasannya masih panjang ya sampai terbitnya PP manajemen ASN, sehingga khusus untuk pengaturan P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu ini nanti akan diterbitkan Permenpan RB secara terpisah oleh Kemenpan RB. Demikian Bapak Ibu update terkini yang dapat kami sampaikan. Kita akan mengupdate informasi terkini terus untuk mengetahui perkembangan proses honorer menjadi ASN. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.